A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Tujuan mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 dan Quran Surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, kalian bisa mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 dengan lancar. Yang ketiga, menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal atau ulil albab sesuai pesan Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Nah, di sini ada peta konsep, di mana peta konsep ini membahas tentang materi yang kita akan pelajari, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Diharapkan kalian nantinya bisa membaca, menghafal, dan menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 yang nantinya akan melahirkan sikap dan perilaku berpikir kritis untuk menuju kesuksesan. Pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Mari kita sama-sama membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa api neraka." Dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa mengidentifikasikan beberapa hukum bacaan tajwid. Salah satunya, yang pertama dalam lafaz khalqis samawati, itu mengandung hukum bacaan idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Alasannya,
alif lam diikuti huruf sin atau cirinya alif lamnya bertanda tasjid. Lafaz yang kedua yaitu wal ardi, mengandung hukum bacaan idhar qomariyah atau alif lam qomariyah. Alasannya alif lam diikuti huruf hamzah atau alif lam tidak ada tasjidnya. Kemudian lafaz yang ketiga qiyamau wa qu'udan. Hukum bacaannya yaitu idgham bigunnah. Alasannya tanwin diikuti huruf waw. Kemudian lafaz yang keempat zunubihim, mengandung hukum bacaan mad tabi'i. Alasannya domah diikuti huruf waw mati atau sukun. Kemudian hukum bacaan pada lafaz khalaqta itu mengandung hukum bacaan qalqalah sughra. Alasannya huruf qaf sukun di tengah kata. Kemudian hukum bacaan yang terakhir pada lafaz adzabannar itu mengandung hukum bacaan mad tabi'i, huruf hidup dibaca waqaf. Isi kandungan surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Yang ketiga, ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Yang keempat, tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Kemudian isi kandungan yang terakhir, tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 ini menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, orang-orang yang kritis. Asbabun nuzul turunnya surat Al-Imran ayat 190 dan 191 yaitu diawali oleh kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Kemudian mereka, para kaum Quraisy, bertanya mengenai bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas untuk kami. Lantas Rasulullah SAW berdoa dan turunlah surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Demikian penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.